Edisi beres-beres rumah cek. Hari ini ikuti saya buat beberes rumah ya guys. Disclaimer dulu, sebenarnya video ini direkam beberapa minggu yang lalu waktu saya masih di kampung. Karena ini satu-satunya stok video yang masih ada, sayang banget kalau harus dihapus begitu saja. Jadi daripada mubazir, mending saya bagikan ke kalian. Buat yang mau nonton, silakan nonton sampai habis ya guys. Pagi ini saya mulai dengan beberes dulu. Ruang keluarga ini kemarin habis dipakai buat acara makan bakso bareng, jadi baru sempat dibereskan hari ini. Karena jujur kemarin lumayan capek sekali. Pelan-pelan saya mulai mengumpulkan barang-barang yang masih berserakan, membersihkan meja sampai menyapu ruangan supaya kembali rapi dan nyaman dipakai. Walaupun kelihatannya pekerjaan sederhana, tapi rasanya lega sekali kalau rumah sudah bersih dan suasananya kembali enak dipandang. Oh iya, by the way, siapa di sini yang kalau pulang kampung ke rumah orang tua sendiri rasanya langsung kayak jadi ratu? Jawab jujur ya guys, pasti ada yang merasa begitu kan? Entah kenapa, seberat apapun beban yang kita jalani, sesibuk apapun hari-hari yang kita lewati, begitu sampai ke rumah orang tua rasanya semua capek itu hilang seketika. Padahal kalau pulang kampung juga bukan tiap hari jalan-jalan atau pergi ke tempat ramai. Kadang cukup tinggal di rumah, cerita-cerita sama mama, kumpul sama keluarga, makan bareng dan menikmati suasana rumah saja sudah bikin hati terasa jauh lebih tenang. Apalagi buat kita anak rantau, momen seperti ini benar-benar jadi sesuatu yang berharga. Karena pulangnya juga bukan setiap saat, kadang setahun sekali baru bisa merasakan suasana rumah lagi. Sebenarnya jarak Morowali ke Unaha tidak terlalu jauh, masih bisa ditempuh dalam 1 hari perjalanan. Tapi yang jadi kendala biasanya waktu liburnya yang sedikit. Bayangkan kalau cuma dapat izin 3 hari, 1 hari habis di perjalanan pergi, 1 hari lagi di perjalanan pulang. Tinggal 1 hari saja untuk menikmati waktu di kampung. Rasanya capeknya lebih banyak di perjalanan daripada menikmati momennya. Jadi buat kalian yang masih sering kumpul sama orang tua, nikmati setiap momennya ya guys, karena hal sederhana seperti duduk cerita di rumah ternyata bisa jadi hal yang paling dirindukan. Oke, kita lanjut beberes lagi ya guys. Pagi ini cuacanya cerah sekali, padahal ini masih sekitar jam 6 pagi, tapi mataharinya sudah mentereng. Alhamdulillah setelah beberapa hari kemarin diguyur hujan terus, akhirnya hari ini dapat cuaca yang bagus. Cuaca cerah begini memang paling pas buat beres-beres, apalagi di belakang sudah menunggu cucian yang numpuk minta dijemur. Jadi sekalian kita manfaatkan momen pagi ini biar rumah rapi dan cucian juga cepat selesai. Ini anak gadis di belakang cuma jadi tim penonton saja guys, liatin mamanya lagi beberes. Entah kenapa kalau lagi di kampung dia benar-benar memanfaatkan momen liburnya, jadi kayak lupa sama tugas-tugas rumah. Kalau disuruh bantu beres-beres rasanya susah sekali. Padahal kalau di Morowali beda cerita, dia rajin sekali. Biasanya kalau saya pulang dari dinas, rumah sudah dalam keadaan rapi dan bersih. Nasi juga sudah dimasak, tinggal lauknya saja yang dia belum berani masak sendiri. Mungkin karena kalau di kampung dia merasa lagi liburan kali ya guys. Ndak mamanya, ndak anaknya, sama saja ya guys. Intinya, healing terbaik seorang istri itu kadang cukup pulang ke rumah orang tua dan sejenak kembali menjadi anak. Bisa me time, gogoleran tanpa merasa bersalah, bangun tidur santai tanpa langsung mikir mau masak apa hari ini. Rumah berantakan, siapa yang mau bereskan? Cucian numpuk dan pekerjaan rumah lainnya. Di rumah orang tua rasanya kita kembali menjadi diri sendiri. Ada yang tanya sudah makan belum? Ada yang mengingatkan istirahat kalau capek. Ada tempat untuk cerita. Hal-hal sederhana seperti itu ternyata bisa jadi kebahagiaan yang mahal. Karena setelah sekian lama sibuk mengurus rumah tangga, kadang seorang ibu juga butuh waktu untuk dirawat dan dimanjakan. Walaupun cuma sebentar. Ternyata kehidupan setelah menikah harus diisi dengan bertemu ayah dan ibu. Pulang ke rumah mereka hanya untuk sekedar mencicipi masakan ibu, ngobrol dan tidur di sana. Sederhana tapi bikin hatiku full tank lagi saat saya rindu menjadi anak. Ya itu tadi sedikit curhatan emak-emak yang selalu rindu rumah, rindu suasana berkumpul sama orang tua, rindu menjadi anak lagi walaupun sudah menjadi ibu. Dan sekarang lanjut lagi beberes rumah ya guys. Ini saya mulai nyapu ruang tamu. Ruangan ini tuh jadi spot andalan para bocil kalau lagi main. Biasanya jangan ditanya, mainan mereka pasti sudah berhamburan di mana-mana. Tapi tumben pagi ini masih lumayan rapi, belum ada jejak mainan mereka yang berserakan. Oh iya, jangan salfok sama toples kue yang ada di meja ya guys, karena memang cuma itu saja stok kuenya kami. Kalau lebaran haji, biasanya kami di kampung memang tidak terlalu banyak menyediakan kue. Beda cerita kalau lebaran Idul Fitri.
Soalnya kalau lebaran haji di kampung kami tidak terlalu banyak orang yang datang ziarah atau berkunjung ke rumah-rumah. Jadi cukup sederhana saja, yang penting kumpul keluarga dan menikmati suasana hari raya. Tidak tahu bagaimana dengan daerah atau suku lain ya, tapi khususnya kami suku Sunda di kampungku memang biasanya seperti itu. Kalau Idul Fitri baru suasananya lebih ramai, banyak tamu datang dan rumah penuh dengan hidangan. Kalau bicara tentang tradisi keluarga di hari raya Idul Adha, setiap daerah pasti punya cerita dan kebiasaan masing-masing ya guys. Kalau di keluarga kami, Idul Adha itu lebih terasa sederhana tapi tetap hangat. Biasanya momen paling ditunggu adalah kumpul bersama keluarga, membantu persiapan daging kurban, lalu memasak dan makan bersama. Pokoknya kalau Idul Adha itu identik banget dengan hari raya kurban ya guys. Jadi kalau tiba-tiba ada yang ketuk pintu, langsung buru-buru dibuka, pasti mau ngasih daging kurban. Nah ini bagian teras depan sudah hampir selesai disapu ya guys. Sekarang lanjut lagi masuk ke bagian dalam rumah. Untuk bagian ngepel kali ini dilanjutkan sama mama. Jadi kalau beberes rumah begini memang lebih enak kalau dikerjakan bareng-bareng. Pekerjaan jadi lebih ringan dan sekalian bisa ngobrol. Pelan-pelan rumah kembali rapi, bersih dan nyaman. Walaupun pekerjaan rumah kelihatannya sederhana, tapi ada rasa puas tersendiri kalau lihat rumah sudah kembali kinclong. Nah setelah bagian lantai selesai, sekarang lanjut lagi ke pekerjaan berikutnya ya guys. Kali ini saya mau lipat-lipat pakaian yang masih ada di dalam tas. Sekalian mau dirapikan dan dimasukkan ke dalam lemari. Oke guys, segitu dulu kegiatan beberes rumah hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton vlog kali ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.